Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan pada hari ini terdapat dalam 2 ayat. Di antaranya ialah yang pertama, Yesaya 66 ayat yang ke-13. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Yohanes 14 ayat 18 sampai 19. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya damai sejahtera Allah tetap menyertai setiap langkah kita pribadi lepas pribadi. Perpisahan. Ya, perpisahan adalah sebuah kata yang memiliki makna dan arti yang sangat amat tidak mengenakan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga kalau bisa perpisahan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya kenyataan memperlihatkan bahwa perpisahan adalah sesuatu yang mau tidak mau harus terjadi di dalam kehidupan setiap orang pada waktunya. Biasanya kita, para anak muda, kita harus mengalami peristiwa perpisahan dengan orang tua kita, dengan sanak saudara kita yang berada di kampung halaman. Supaya kita dapat menggapai setiap apa yang menjadi impian kita, setiap apa yang menjadi cita-cita kita. Baik lewat pendidikan kita, ataupun lewat pekerjaan yang kita nilai jauh lebih baik kita dapatkan di luar sana dibandingkan di kampung halaman. Dan bahkan perasaan hancur dalam perpisahan pun akan kita rasakan pada saat ada seseorang yang sangat amat kita kasihi, yang sangat amat kita cintai, harus pergi terlebih dahulu menghadap tahta hadirat Tuhan Allah Bapa di surga. Artinya, secara fisik kita tidak bisa bertemu dengan mereka, orang yang kita sayangi tersebut. Maka biasanya pada saat seseorang masuk dalam peristiwa perpisahan, maka ada hal-hal yang dipikirkan. Di antaranya biasanya akan berpikir, bisa tidak ya saya hidup tanpa dia? Atau bagaimana ya kira-kira kehidupan dalam lingkungan saya yang baru? Lalu kira-kira apa yang akan saya alami? Dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini jugalah yang sebenarnya sedang terjadi dan sedang dialami oleh para murid Yesus pada saat itu. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita di Yohanes, di sini diceritakan bagaimana sebenarnya saat itu Tuhan Yesus sedang mempersiapkan para murid untuk bisa hidup tanpa Tuhan Yesus lagi secara fisik di muka bumi ini. Dan pada saat para murid mengetahui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat itu, mereka mulai merasa khawatir. Mereka mulai berpikir kira-kira bisa tidak mereka hidup tanpa ada guru di tengah-tengah kehidupan mereka pada saat itu. Dan sekalipun para murid tidak mengutarakan, tidak mengatakan apa yang menjadi kekhawatiran mereka, Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi kekhawatiran para murid pada saat itu. Sehingga para murid pada saat itu dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka sebagai orang yatim piatu. Karena Tuhan Yesus tetap ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus akan menjadi sosok ibu bagi mereka yang akan selalu menghibur mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, janji yang Tuhan Yesus ucapkan pada saat itu sebenarnya bukan hanya Tuhan Yesus utarakan, bukan hanya Tuhan Yesus berikan kepada para murid saja. Tetapi Tuhan Yesus mengutarakan janji ini juga kepada kita semua yang pada saat ini bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun secara fisik kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu berada bersama-sama dengan kita. Ia akan menjadi seorang ibu yang selalu menghibur anaknya. Dikala anaknya sedih, dikala anaknya kecewa, dikala anaknya patah hati, dikala anaknya putus asa dan lain sebagainya. Asalkan kita tetap mau menjalin komunikasi yang baik bersama dengan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Sebagai seorang pendeta, saya tahu bahwa salah satu konsekuensi yang harus saya alami
yang harus saya rasakan pada saat saya berkomitmen untuk melayani Tuhan menjadi seorang pendeta ialah bahwa perpisahan adalah salah satu perasaan wajib yang harus saya rasakan setiap 4 tahun sekali. Karena Tuhan akan mengizinkan saya dalam waktu 4 tahun sekali untuk bisa pergi dan masuk kembali ke dalam situasi jemaat atau lingkungan baru yang dimana Tuhan percayakan saya. Dan pada saat saya mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, maka ada satu benda yang akan selalu saya bawa kemana-mana. Apa benda itu? Ini dia. Ya, handphone. Karena apa? Karena handphone ini dapat membuat saya untuk selalu berkomunikasi. Selalu menghubungkan saya dengan orang-orang yang saya tinggalkan di tempat saya sebelumnya. Sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, tetapi kami dapat saling mengabari. Kami dapat saling mengetahui bagaimana kabar saya di sini dan bagaimana kabar orang-orang yang saya kasihi di sana. Apa yang mereka lakukan dan apa yang sedang saya lakukan. Maka dengan demikian, handphone ini dapat menghubungkan saya dengan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, begitu halnya dengan kita semua yang berada dalam kehidupan ini. Kalau kita merasa bahwa kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita secara kasat mata, maka hubungilah juga Tuhan Yesus dengan nomor 267. 2 re 6 la 7 si. Relasi. Ya, relasi yang dimana kita bangun dalam doa-doa kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita ketahui doa adalah nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita tidak sedang sendiri. Kita tidak sedang merasakan sakit sendiri. Kita tidak sedang merasakan kecewa sendiri. Kita tidak sedang merasakan patah hati sendiri. Kita tidak sedang berjuang sendiri. Karena Tuhan Yesus tahu betul apa yang kita alami. Tuhan Yesus tahu betul apa yang kita rasakan. Sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita tidak mengetahui apa yang kita alami. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus tahu siapa kita dan tahu apa yang kita alami serta apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, janganlah ragu dan janganlah bimbang untuk selalu membawa semua perasaan kita, semua rencana-rencana kita, dan segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Allah kita dalam setiap doa kita. Oleh sebab itu, lewat renungan pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita diingatkan untuk tetaplah jalin komunikasi dan relasi yang baik bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menjalankan relasi bersama dengan Tuhan Yesus dan engkau akan merasakan sukacita dan kesuksesan dalam tiap usaha yang telah engkau lakukan dan kerjakan. Sebab Tuhan beserta dengan kita semuanya. Amin.